الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والصلاة والسلام على منقذ البشرية من كيد الشياطين الكفرة الفجرة، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار البررة ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما حيث قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang keadaan amalnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ketahuilah sesungguhnya ia telah terlaknat. Barang siapa yang hari ini amalnya sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya ia telah merugi. Dan barang siapa yang amalnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka sesungguhnya ia adalah orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini dapat meruntuhkan asumsi paradigma terkait sebagian masyarakat, sebagian orang, sebagian kaum muslimin, bahwasanya Islam mengajak umatnya mundur ke belakang, menentang kemajuan dan identik dengan keterbelakangan. Hadis ini juga membuktikan bahwasanya Islam sangat cinta akan kemajuan. Islam menganjurkan kemajuan dan perbaikan diri, serta membenci jiwa yang lemah, tidak progresif dan tidak aktif. Maka dari itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pergantian tahun sebentar lagi akan kita lewati. Pergantian tahun hendaknya menjadi barometer, menjadi ukuran untuk mengukur dan introspeksi diri terhadap amal-amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Ketika kita mampu untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita terkait amal apa saja yang telah kita lakukan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan sepanjang tahun ini untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat memetik intisari dari muhasabah tersebut, insyaallah akhir tahun Masehi yang akan kita lewati ini akan berubah menjadi lebih bermakna dan bernilai. Maka dari itu melalui mimbar yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertema tahun baru, saatnya menjadi muslim yang terbaik. Maka dari itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melakukan evaluasi diri di akhir tahun ini. Maka dari itu ada beberapa poin, ada beberapa aspek yang akan khatib sampaikan, minimal 3 aspek.
Dalam evaluasi akhir tahun ini, yang pertama adalah umat muslim senantiasa mengukur kualitas keimanan dan keislaman. Tahun baru adalah momentum yang sangat tepat bagi setiap muslim untuk mengukur dan mengintrospeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman seseorang yang dimilikinya. Tanpa adanya kemauan untuk bermuhasabah diri, tanpa ada kemauan untuk evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim akan mengalami stagnasi serta mengalami penurunan. Serta kehidupan seorang muslim ketika tidak diisi dengan evaluasi, dengan muhasabah dirinya, maka itu akan menyulitkan dirinya untuk menggapai kemajuan ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai seorang muslim yang berprestasi, intensitas serta kualitas ibadah yang dilakukan harus terus meningkat. Harus terus senantiasa mengalami grafik peningkatan dan jangan sampai mengalami kemunduran atau penurunan. Na'udzubillah, apalagi sampai lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, dari bulan-bulan sebelumnya, dari minggu-minggu sebelumnya, atau dari hari-hari yang sebelumnya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadisnya riwayat Bukhari yang artinya, barang siapa yang keadaan amalnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia telah terlaknat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hari ini amalnya sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang amalnya hari ini lebih baik, amalnya lebih kontinu dari hari kemarin, maka sesungguhnya ia adalah orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini seharusnya sudah menjadi cambuk, sudah menjadi api yang membakar semangat jiwa bagi setiap muslim untuk senantiasa giat mengevaluasi diri serta beramal dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kuantitas dan kualitas amalnya, karena ia yakin amal yang dilakukan yang akan datang, amal hari ini harus lebih baik dari amal hari kemarin. Senantiasa ia mengharapkan sebagai orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, tidaklah heran jika dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memperbaharui imannya. Memerintahkan orang yang sudah beriman untuk tajdidul iman, yaitu senantiasa mewaspadai diri untuk memperbaharui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini menunjukkan bahwasanya keimanan seorang muslim masih memiliki banyak kekurangan. Yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah. Keimanan seorang muslim akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil ma'siyah. Serta keimanan seseorang akan berkurang, akan mengikis, akan menurun ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari momentum ini, dari kesadaran ini, orang-orang beriman harus terus mewaspadai, memperbarui keimanannya, sehingga seorang muslim senantiasa membenahi dan meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Poin yang kedua setelah kita mengukur kualitas keimanan dan keislaman kita adalah mari bentengi diri dengan keimanan. Menurut John Naisbitt, dunia yang amat luas di era globalisasi ini menjadi terasa sempit. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dunia yang amat luas ini terasa menjadi sempit, mengecil dan terbatas. Di era globalisasi ini, seseorang yang ingin terhubung, yang ingin silaturahim dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan temannya, hari ini bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial saja. Tentunya komunikasi ini memberikan dampak positif dan negatif. Akan tetapi
Dunia yang luas ini sekarang menjadi terasa sempit dan mengecil. Lantas adanya dampak positif dan dampak negatif tersebut, di mana dampak negatif ini merupakan prioritas yang harus kita perhatikan. Dampak negatif dari perubahan zaman ini, dari pergeseran zaman ini, mampu mengguncang, menggeser dan mengikis habis nilai-nilai keislaman dan keimanan seorang muslim. Bahkan lebih jauh dari itu, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pergeseran zaman ini terutama dalam hal negatif yang kita rasakan dapat menghancurkan masa depan dan peradaban manusia. Oleh karena itu, seorang muslim harus membentengi diri dengan keimanan dan keislaman yang kuat dan kokoh. Tanpa iman yang kokoh, kehidupan seorang muslim akan terombang-ambing dan bisa berujung pada kehancuran. Iman adalah pelita. Iman adalah modal utama bagi seorang muslim yang menjadi penerang dan petunjuk pada jalan yang lurus. Maka dari ini, di akhir tahun yang akan kita lewati ini, marilah kita meningkatkan kualitas keislaman dan keimanan kita, serta membentengi diri dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baiknya muslim. Lantas poin yang ketiga adalah menjadi muslim yang terbaik. Sebagaimana khatib telah sampaikan dalam ayat di awal tadi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwasanya kita adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita disebut sebagai sebaik-baiknya umat? Minimal terdapat 3 syarat dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, ketika kita mampu mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir, wa tu'minuna billah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi pergantian tahun ini, maka menjadi muslim yang ideal, menjadi muslim yang baik merupakan solusi yang tepat. Dalam pergantian tahun ini, seorang muslim harus memiliki tren, harus memiliki tren yang positif bagi muslim lainnya, yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang hanif, bijaksana, santun, serta mampu menjadi suri tauladan bagi yang lainnya dan masyarakat sekitarnya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, muslim bagaimanakah yang baik itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang muslim yang membuat orang-orang muslim atau lainnya selamat dari gangguan kejahatannya, dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Muslim terbaik sebagaimana ditegaskan dalam hadis di atas adalah mereka yang mampu menjaga lisannya, mereka yang mampu menahan diri dan menahan diri dari perbuatannya untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menzaliminya, tidak menganiaya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, mampu menciptakan kedamaian, dapat melestarikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta menjaganya dari kerusakan. Seorang muslim sejati adalah mereka yang selamat di dunia dan akhirat dan mampu menyelamatkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seorang muslim bagaikan lebah yang hanya mengisap saripati bunga yang cantik dan harum, semerbak, sehingga dari itu
lebah menghasilkan sesuatu yang baik pula. Makna implisitnya adalah seorang muslim dimanapun ia berada dan kapanpun harus memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Tidak menjadi sampah masyarakat, apalagi menjadi parasit yang merugikan kaum muslimin, masyarakat dan negara dan bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslim yang baik adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Muslim yang ideal adalah kehadirannya selalu dinantikan oleh masyarakat. Kebaikannya selalu diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Senang membantu yang susah tanpa pamrih. Karena itu orang selalu mendambakan dan selalu aman hidup bersamanya. Inilah ciri seorang muslim yang terbaik. Dia yang mampu memberikan ketenangan bagi manusia lainnya. Ia yang mampu menjaga lisannya, yang mampu menjaga tangannya, yang mampu menjaga penglihatan dan pendengarannya. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk menjadi muslim yang terbaik di akhir tahun ini. Di tahun baru ini, kita sebagai umat muslim harus bangkit dan dari keterpurukan dan harus mampu tampil menjadi individu yang bermanfaat, memiliki kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi panutan, menebar kebaikan, banyak memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk komitmen untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu di akhir tahun yang sebentar lagi kita lewati, seorang muslim harus menjadi panutan bagi yang lainnya, bagi masyarakat sekitarnya. Seorang muslim harus berbeda dari orang yang tidak memiliki ilmu. Seorang muslim harus menjadi pribadi yang baik, yang identik dengan kebaikan. Maka dari itu janganlah terbawa arus era globalisasi atau hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bisa menimbulkan kerusakan dan kejahatan di mana-mana. Marilah di akhir tahun ini kita evaluasi diri, bermuhasabah diri sepanjang tahun, apa amal ibadah apa yang telah kita lakukan, dan kita berkomitmen untuk memperbaiki diri ini, memperbaiki amal ibadah ini di tahun yang akan datang. Ketika setiap individu mampu untuk bermuhasabah diri, menyesal atas keburukan yang dilakukannya, dan berkomitmen ingin memperbaiki dirinya di masa yang akan datang, insya Allah kepribadian umat muslim, masyarakat dan bangsa akan menjadi lebih baik ke depannya. Pada akhirnya semoga di tahun baru ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan karunia-Nya, inayahnya kepada kita semua, memberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjadi muslim yang terbaik dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فمن اتقى.
حيث قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.